Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 74. Kita baca sampai ayat 75 dan kita fahami makna tafsirnya sampai ayat 77. Surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Qasat mengeras qulubukum hati-hati kalian min ba'di dzalika setelah itu
Fahiya maka dia kal hijarati seperti batu, au asyaddu qaswatin atau lebih keras dari batu. Wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari sebagian batu, lama sungguh yatafajjaru memancar minhu darinya al-anharu sungai-sungai. Wa inna dan sesungguhnya minha sebagian darinya lama sungguh-sungguh yashaqqaqu membelah, fayakhruju maka keluar minhu darinya al-ma'u air. Wa inna dan sesungguhnya minha sebagian darinya lama sungguh yahbitu meluncur jatuh min khasyatillahi karena takut kepada Allah. Wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lalai amma atas apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Afatasma'una apakah kalian menginginkan ayyuminu agar mereka beriman lakum kepada kalian. Waqad dan sungguh-sungguh kana fariqun ada sebagian minhum dari mereka yasma'una mereka mendengar kalam Allahi kalam Allah, thumma kemudian yuharrifunahu mereka mengubahnya min ba'di setelah ma'aqaluhu mereka memahaminya wa hum ya'lamun dan mereka mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang penting kita ini memahami karakternya Bani Israel atau orang Yahudi yang sekarang kita mengenal ada bangsa Israel. Maka Allah menuturkan kepada kita bagaimana sesungguhnya mental dan karakter mereka agar kita berhati-hati dengan tipu dayanya, agar kita berhati-hati dengan tingkah polanya. Maka ketika Allah sudah menunjukkan mukjizatnya kepada mereka dengan cara menunjukkan siapa yang membunuh mayat itu ternyata adalah anak dari saudaranya atau ponakannya, dengan cara diambilkan dari potongan sapi betina lalu dipukulkan kepada jenazah itu hidup, kemudian dia bersaksi. Nah tentu ini mukjizat yang menyebabkan kemudian mereka takjub, mereka semakin beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi seiring perjalanan waktu mereka bergeser lagi. Lalu kemudian Allah menunjukkan tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Mereka bergeser lagi kepada kesesatan. Lalu kemudian Allah menuturkan tsumma qasat, kemudian semakin keras qulubukum, hati-hati kalian wahai Bani Israel min ba'di dzalika, setelah peristiwa itu. Dan ini kan sudah terjadi bertubi-tubi ya, sejak diselamatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dari Mesir, keluar dari negeri Mesir melewati Laut Merah. Maka mereka beriman dengan mukjizat Nabi Musa membelah laut. Kemudian mereka kelaparan, lalu oleh Allah dikirimkan al-manna wassalwa. Dan ketika Nabiullah Musa mendapatkan kitab Taurat turun ke lereng Bukit Tursina, langsung mereka meminta izin kepada Nabi Musa untuk menyembah kepada patung anak sapi. Padahal bertubi-tubi tuh ditolong oleh Allah. Langsung permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya Nabi Musa dipertontonkan di hadapan mata mereka. Tapi dalam tempo 40 hari mereka sudah cukup berpaling mau menyembah kepada patung anak sapi. Kemudian ditampakkan lagi dengan keagungan Allah. Lalu kemudian mereka terima.
Kitab Taurat itu karena ada ancaman Bukit Tursina akan dihantamkan kepada mereka. Akhirnya mereka tunduk patuh kepada kitab Taurat. Tapi tidak lama kemudian mereka mengatakan, ya Musa, saya pengen melihat langsung Tuhan yang kamu sembah. Baru dikirimkan petir halilintar, mereka sudah langsung tidak mampu untuk mendengar, tidak mampu untuk melihat, dan akhirnya mereka harus, ada yang menyatakan pingsan, tetapi ada yang mengatakan mereka meninggal dunia. Bertubi-tubi. Dan begitu pula Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberi gambaran, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian menjadi keras hati-hati kalian setelah peristiwa itu, fahiya kal hijarah. Kerasnya hati Bani Israel atau orang Yahudi itu sekeras batu. Au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi mereka sudah tersesat, mereka hidupnya sudah tidak benar, diberi nasihat, tidak bisa masuk karena memang hatinya sudah keras, bahkan kerasnya itu lebih keras daripada batu. Maka Allah kemudian membuat kiasan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wong batu saja yang dikatakan dia itu benda padat, benda keras, yatafajjaru minhul anhar, bisa mengeluarkan air kemudian membentuk sungai-sungai. Jadi sungai-sungai itu dikawal oleh batu-batu yang keras. Wong batu yang keras saja bisa melahirkan sungai-sungai yang di situ ada kejernihan, di situ ada kelembutan. Wa inna min halama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya sebagian dari batu itu yashaqqaq, ada yang membelah, fayakhruju minhul ma, dari belahan batu itu keluar sumber mata air. Jadi selalu sumber mata air itu terhimpit oleh bebatuan. Misalnya kita pergi ke Klaten, daerah Cokro, terus Ponggok, itu kan dari belahan batu yang yashaqqaq, yang membelah, lalu di tengah-tengahnya keluar air. Jadi batu yang keras sekalipun bisa melahirkan air yang lembut. Kemudian berikutnya, wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Dan sebagian dari batu itu meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena mereka tunduk kepada hukumnya Allah. Jadi kalau ini saya jatuh ke bawah. Kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah jatuhkanlah ke atas, kenapa dia tetap jatuh ke bawah? Apakah karena doa saya tidak dikabulkan? Karena memang dia tunduk kepada hukumnya Allah. Jadi semua pergerakan alam semesta ini tunduk kepada hukumnya Allah. Maka hatinya orang Yahudi itu, hatinya orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu. Sehingga menghadapi orang yang lebih keras daripada batu, yaitu tidak perlu berlembek-lembek, tapi harus betul-betul tegas. Jadi kalau kita masih menghadapinya dengan diplomasi, ya selalu kita ditipu. Karena Quran sudah menggambarkan hati mereka ini keras, bahkan lebih keras daripada batu. Tidak memberikan celah sedikit pun, di situ ada kelembutan. Sehingga dari gambaran Quran ini kita jadi mengerti kenapa orang-orang Israel itu tega mengirimkan rudal-rudal mereka ke daerah Gaza, yang korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan bahkan anak-anak kecil. Loh kenapa? Karena memang hati mereka sudah keras menurut bahasa Quran, dan bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga berhadapan dengan orang seperti ini tidak bisa dengan kelemah lembutan. Maka ada kaidah yang mengatakan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Kalau ada orang sombong, dia bermaksiat, maka hadapilah dengan kesombongan. Berlaku sombong pada orang sombong itu sedekah. Bisa dipahami ya?
Jadi kalau ketemu kita orang sombong, dia maksiat, yuk kita harus apa? Harus sombong juga. Karena sombong kepada orang sombong yang ahli maksiat itu hukumnya adalah sodako. Jangan justru malah munduk-munduk, jangan. Wong dia itu orang sombong. Maka berhadapan dengan orang sombong juga harus dihadapi dengan kesombongan. Karena sombong kepada orang yang sombong ahli maksiat itu adalah sodako. Sehingga menghadapi kaum yang punya keras hati seperti ini, ya harus dengan membusungkan dada, dengan kekuatan penuh. Tetapi naudzubillahi min dzalik, faktanya kaum muslimin tidak punya kesatuan, tekad yang bulat untuk sama-sama menghadapi yang disebut dengan Israel itu. Maka tidak mungkin terjadi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah akan lalai sedikit pun amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jangan kalian pernah mengira Allah lalai amma ya'malul zalimun, terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Yu'akhiruhum, maka ada kalanya orang itu tidak dikirimkan langsung azabnya oleh Allah, tapi diakhirkan. Kapan? Yauma taskhasu fihi al-absar. Azab itu Allah kumpulkan dan Allah turunkan ketika orang itu membelalakkan matanya, muhti'ina muqni'i ru'usim, menggerakkan kepalanya dengan cepat ke atas, kemudian membuka matanya, membelalakkan matanya, wala yartaddu an tarfihim, kemudian mata itu sampai dia meninggal dunia dia tidak mampu untuk menutupnya kembali. Wa afidatuhum hawa, lalu kemudian hatinya hancur sehancur-hancurnya karena dia membelalakkan matanya, diperlihatkan oleh Allah pedihnya siksa api neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ini berbuat maksiat, jangan diterus-terusin maksiat itu. Karena kalau diterus-terusin maksiat itu, kita bisa menahan azab Allah karena kita punya harta. Kita bisa menahan azab Allah karena kita punya kekuasaan. Kita bisa menahan azab Allah karena kita ini orang yang populer. Tapi hati-hati, tashkhasu fihil absar, dikumpulkan azab itu justru ketika terjadi sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka seorang nabi dan rasul yang dijamin oleh Allah tidak pernah berbuat salah sekalipun, beliau beristighfar dalam satu hari antara 70 sampai 100 kali. Itu dalam rangka untuk melembutkan hati. Jangan sampai hati kita ini keras. Kalau hati ini kita keras, kita berbuat salah, tidak mengerti bahwa kita berbuat salah. Kita berbicara sudah menyinggung hati orang lain, tapi dia tidak menyadari bahwa omongannya itu omongan yang kasar. Loh, kenapa? Karena hati kita ini sudah kehilangan bau, sudah kehilangan rasa, sehingga dia tidak sadar bahwa dia bermaksiat. Dia tidak sadar bahwa yang dia bicarakan itu sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Maka dalam rangka untuk menjaga kelembutan hati kita, kepekaan hati kita, maka dia dibasuh dengan bacaan istighfar dalam satu hari antara 70 sampai 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubullah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku seorang nabi dan rasul beristighfar sehari semalam 100 kali. Kenapa kita harus beristighfar? Untuk melembutkan hati, agar kita ini punya kepekaan, agar kita ini gampang bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau sudah kepekaannya tidak ada, naudzubillahi min dzalik. Suaminya wis meriang sampai selimutan menggigil, istrinya santai, jangan nonton
kehilangan kepekaan dia. Wes ngerti suaminya. Lah kalau dia melihat suaminya wes menggigil begitu, harusnya istrinya ngapain, Pak? Oh, dipeluk. Nah, misalnya kata beliau dipeluk. Kan ngerti itu, istrinya pulang kerja masuk angin, badannya menggigil. Wong selimutan pun selimutnya sampai seperti gempa bumi itu. Lah kok istrinya asik-asik main HP? Hah? Istrinya asik-asik nonton TV. Wes ngerti padahal suaminya apa? Nah seharusnya kalau bapak-bapak posisi pulang kerja masuk angin kemudian menggigil di tempat tidur, jenengan minta apa dari istri jenengan? Kata jenengan minta dipeluk. Nah maka kalau istri jenengan punya kepekaan, ngerti suaminya menggigil, seharusnya istrinya mendekat kemudian jenengan dipeluk. Atau tidak dipeluk, misalnya minta dikeroi misalnya kan, karena dia sedang masuk angin, maka anginnya dikeluarkan, maka warna angin itu adalah merah, kira-kira begitu kata orang Madura itu, warna angin itu merah. Apa buktinya? Lah kalau orang masuk angin dikerii kan warnanya merah, kan itu kepekaan, Pak. Itu masalah gaul, itu rosok kata orang Jawa. Nah maka Islam ini mendidik kita agar punya daud, kepekaan rasa, sehingga tidak gampang cuek kepada perkara yang baik, tidak gampang kita ini melakukan perbuatan maksiat tanpa menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan maksiat. Tetapi tidak sedikit di antara kita naik sepeda motor di kampung, lalu knalpotnya dibuka, greng-greng di tengah kampung, itu dengan bangganya, Pak. Dia nggak merasa bahwa dia itu mengganggu orang lain. Nah orang yang seperti itu hatinya sudah mulai membantu. Dia tidak punya kepekaan rasa bahwa dengan dia naik sepeda motor buka knalpot itu mengganggu orang lain. Sampai akhirnya orang kampung harus buat tulisan. Apa tulisannya? Naik motor grong-grong, kepala bejut. Nah kan kira-kira begitu. Sampai harus dibuatkan tulisan seperti itu. Itu artinya kepekaan di kampung itu ada anak remaja yang kepekaannya sudah hilang. Tetapi kalau dia punya kepekaan batin, harusnya tulisan itu tidak perlu dibuat. Peraturan itu tidak perlu punya banyak pasal. Kalau orang punya kepekaan tentang halal dan haram. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena tidak adanya kepekaan ini, orang gampang melanggar. Ketika dia melanggar tidak merasa bahwa itu dia melanggar. Akhirnya apa? Polisi kemudian memasang CCTV di setiap lampu merah. Loh karena tidak ada kepekaan. Dikasih sudah lampu, ketika warna lampu kuning menuju merah, justru malah digaspol. Harusnya kan warna kuning pelan-pelan toh, karena dia segera dari warna hijau ke kuning, berarti dia mau ke merah. Berarti kalau dari warna hijau itu bablas masuk warna kuning, harusnya gimana? Harusnya kan pelan-pelan toh. Tapi kan faktanya di lapangan, ketika masuk dari hijau ke kuning, itu justru malah digas kencang. Kan kira-kira begitu. Lah ini kan namanya anomali. Berarti kepekaan rasa berkaitan dengan lampu lalu lintas itu sudah mulai mengeras. Na'udzubillahi min, seharusnya dia berhenti. Kalau sudah lampu merah harusnya berhenti. Tapi ada orang tengok kanan, tengok kiri, ngerti sepi, bablas kan kita gitu. Nah ini kan kepekaan rasa itu kan sudah hilang itu. Kalau dia menunggu sepi lalu kemudian bablas, harusnya merah itu. Apakah di dalam undang-undang dituliskan kalau sepi boleh bablas? Ada nggak itu? Kan enggak. Kalau warna merah yo berhenti. Loh kenapa kita harus berhenti? Tujuannya agar kita selamat. Jiwa kita bisa terlindungi dengan baik, fisik kita terlindungi dengan baik, harta benda kita terlindungi dengan baik. Coba bayangkan, kalau saya di pertigaan UMS itu sudah warna merah,
Saya lihat kok kelihatannya sepi, saya bablas dari barat sumber Kencono. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan saya kena tabrak. Sehingga kalau melihat kepada apa yang ditulis oleh Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya judulnya Al-Muwafaqat, bahwa intisari dari syariat itu yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua namanya hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Maka lampu lalu lintas itu memberikan keselamatan pada jiwa orang. Karena tadi saya gambarkan, kalau lampu merah di pertigaan UMS yang dekat tempat saya itu, saya bablas dari barat ada sumber Kencono, apa yang terjadi? Kendaraan saya akan ditabrak oleh sumber Kencono dan bisa jadi ada jiwa yang melayang. Maka fungsinya agama adalah hifdzuddin dan hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Maka semua aturan yang menyelamatkan orang dari kecelakaan atau dari ancaman kematian atau ancaman kecelakaan itu pasti hukum syariat. Sehingga lampu merah itu hukum syariat. Loh kenapa? Karena melindungi jiwa manusia. Itu hukum syariat. Namanya hifdzun nafas. Yang ketiga namanya hifdzul aql, menjaga keselamatan akal. Yang keempat namanya hifdzun nafs, hifdzun nasl, itu menjaga keselamatan keturunan. Dan yang terakhir kelima namanya hifdzul mal, menjaga harta yang halal. Itulah namanya al-asas al-khamsah fi maqasidis syariah. 5 prinsip pokok di dalam intisari kenapa syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua peraturan yang bisa menyelamatkan jiwa orang itu syariat, karena bersesuai dengan hifdzun nafas tadi, termasuk lampu lalu lintas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berkendaraan sudah lampunya merah, mau ramai mau sepi ya berhenti, karena itu hukum syariat. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau lampu lalu lintas itu kita yakini sebagai hukum syariat, ketika lampu merah kita berhenti, kita berpahala. Kita berpahala. Berhentinya kita itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lampu lalu lintas itu hukum syariat. Kenapa dikatakan hukum syariat? Karena melindungi keselamatan jiwa manusia. Kalau orang melanggar lampu lalu lintas, itu bisa celaka karena terjadi tabrakan misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana hati orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang keras dan bahkan lebih keras daripada batu. Wong batu saja bisa melahirkan sumber mata air, wong batu saja bisa melahirkan sungai, wong batu saja dia tunduk kepada hukumnya Allah. Maka hatinya orang Yahudi, orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena sudah diturunkan wahyu kepada mereka, namanya kitab Taurat. Namanya kitab Taurat. Maka dikatakan, afatasma'una, apakah kalian wahai kaum muslimin tetap menginginkan ayyuminu lakum, mereka beriman kepada kalian, wa qad kana, dan sungguh-sungguh. Jadi kalau lafaz qad dengan fi'lul madhi, kana itu fi'lul madhi, fi'lul mudhari'nya yakunu. Qad kana itu artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau qad ketemu dengan fi'lul mudhari' itu artinya kadang-kadang. Qad akaltul khubza, sungguh-sungguh saya telah makan roti. Tapi kalau qad akulur ruzza, akulul khubza, kadang-kadang saya makan roti. Bisa dipahami ya makna dari kata qad. Qad bersanding dengan fi'lul madhi itu artinya sungguh-sungguh. Tapi qad bersanding dengan fi'lul mudhari artinya kadang-kadang. Maka di dalam ayat ini wa qad kana, sungguh-sungguh ada fariqun, sebagian minhum dari orang-orang Yahudi, yasma'una kalam Allah, mereka telah mendengar kalamullah, yaitu kitab Taurat.
Lalu setelah mereka menerima kitab Taurat, apa yang mereka lakukan? Tsumma yuharrifunahu, mereka merubah kitab Taurat min ba'di ma aqalu, justru ketika mereka faham dengan kitab Taurat. Jadi salah satu sekte dari orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan suka merubah sesuatu yang sudah kokoh, sesuatu yang sudah diturunkan kepada mereka. Bahkan kitab suci, kitab Taurat itu pun itu dirubah oleh mereka. Yuharrifuna min ba'di ma aqalu, justru ketika mereka sudah faham dengan kitab Taurat, itu dirubah oleh mereka. Jadi kalau sudah sampai pada level mereka merubah pemahaman kitab Taurat, gimana kamu akan mendakwahi mereka? Maka sungguh amat sangat berat. Wong kitab sucinya saja dirubah. Bagaimana mereka akan ikut dengan sanksi PBB kalau kitab sucinya saja dirubah? Tidak mungkin bisa diikuti dengan baik. Maka kita harus sadar sejak awal bagaimana Quran menampakkan mental dan karakter mereka yang karakternya itu sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak punya mental seperti orang Yahudi yang kalau berbuat salah kita tidak mau meminta maaf, bahkan kita melanjutkan perbuatan salah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti mentalnya orang Yahudi. Sudah berbuat salah tapi kesalahannya dipamerkan. Sudah ngerti orang berbuat salah tapi dilindungi. Sudah ngerti orang itu mencuri tapi justru malah dibebaskan. Na'udzubillahi min, berarti hatinya sudah keras. Bahkan bisa jadi lebih keras daripada batu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, dan mereka mengerti. Mengerti itu apa maksudnya? Mereka itu mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mereka itu mengerti. Bukan tidak mengerti. Berarti mereka punya ilmu pengetahuan, bukan tidak punya ilmu. Mereka mungkin punya gelar, bukan tidak punya gelar. Mereka mengerti mana yang benar dan mereka mengerti mana yang salah. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan, dia lakukan apa yang salah, tetapi dia tinggalkan apa yang benar. Ada nggak orang seperti ini, Pak? Tidak perlu menunggu orang Yahudi atau Bani Israel. Semua orang yang masuk penjara karena perbuatan tangkap tangan, karena dia melakukan penyalahgunaan jabatan, atau dia mencuri uangnya rakyat, itu semuanya ngerti, itu tidak boleh. Tetapi mereka lakukan. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Sehingga kalau sudah bertemu dengan orang yang seperti itu, berarti hatinya sudah keras dan bahkan lebih keras daripada batu. Itu untuk bisa dirubah harus ditempa dengan keras lagi. Karena kalau nanti sudah bebas, ya nanti balik lagi ke habitatnya. Karena sudah keras dan bahkan lebih keras daripada batu. Dia ngerti mana yang benar, mana yang salah. Oh, ini jadi nggak benar. Tapi karena dia punya kekuasaan, akhirnya dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang. Padahal dia ngerti. Untuk jabatan ini nanti berapa? Untuk proyek ini saya dapat berapa? Itu kalau ditanya keliru apa tidak, mereka ngerti itu keliru. Tapi faktanya dikerjakan. Wahum ya'lamun. Jadi ternyata virus-virus mentalnya Bani Israel ini tidak hanya terjadi kepada Bani Israel, ternyata virus ini sudah menyebar di mana-mana, termasuk di sekeliling tempat kita. Sekeliling tempat kita. Na'udzubillahi min. Jadi ada orang mengerti ini perbuatan tidak baik tapi dia kerjakan. Ya sama juga. Ibu-ibu kalau ditanya secara teori,
ngomongin orang atau ngerumpi itu baik apa buruk? Ibu-ibu secara teori mengatakan itu buruk, tapi faktanya ngerumpi apa enggak? Tetap ngerumpi. Berarti pada level tertentu itu mentalnya dipengaruhi oleh mental Bani Israil. Hatinya wis keras, bahkan bisa jadi lebih keras daripada batu. Loh, kenapa dikatakan begitu? Karena dia paham ngomongin orang itu tidak baik, tapi kalau dilakukan berarti kan hatinya itu. Bisa dipahami ya, Bu? Tapi ini bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di tempat lain. Kalau di sini tidak ada, insya Allah aman semua. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang-orang Yahudi dan Bani Israil yang hatinya keras dan bahkan lebih keras daripada batu itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka masuk ke kota Madinah, mereka akan mengatakan kami juga orang beriman. Kamuflase. Kami juga orang-orang beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din. Tetapi ketika mereka berpisah dengan orang-orang beriman, lalu kumpul dengan kelompoknya, qalu, mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian berbicara dengan mereka tentang apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Liwahajjukum bihi inda rabbikum, untuk kalian menyusun argumen ketika berada di sisi Tuhan kalian. Jadi dikonfirmasi, kamu tadi ngomong apa sama orang-orang beriman itu? Apa kamu menjelaskan kitab Tauratmu yang murni kepada mereka? Lalu mereka mengatakan, oh enggak, saya hanya memperolok-olok mereka. Saya cari bocoran. Orang beriman itu ngapain saja, biar ini nanti bisa kita pakai sebagai bahan untuk melawan mereka. Jadi hanya yastahziun, memperolok-olok saja. Jadi orang-orang yang faham tetapi mereka melakukan perbuatan maksiat, perbuatan ingkar, mereka bergaul juga dengan orang baik. Mereka juga datang ke ustadz-ustadz, mereka datang juga ke kiai-kiai, mereka juga berkampanye anti korupsi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah keluar dari orang-orang yang baik, mereka nanti berkumpul dengan gengnya sendiri untuk menyusun tipu muslihat. Loh, ini gambarannya Quran dan ini terjadi. Liwahajjukum bihi inda rabbikum. Gimana caranya nanti kita menyusun argumentasi atas perbuatan salah yang kita lakukan di hadapan Allah, sehingga kemudian mereka berhitung, saya korupsi 5 miliar, lalu saya pakai membangun masjid 1 miliar. Nah, ketika masjid itu dibangun di pinggir jalan, semua orang datang untuk sholat di masjid itu, per orang itu pahalanya berapa sholatnya? Berarti yang nyumbang 1 miliar itu dapat kiriman pahala dari setiap orang yang sholat. Lalu saya korupsi 5 miliar itu dosanya berapa? Kalau dikalkulasi, kira-kira impas atau saya masih untung apa enggak? Loh, itu loh Pak, kalkulatornya begitu. Oke, saya ini tak korupsi 5 miliar. Terus saya cari ustadz-ustadz, kiai-kiai yang soleh-soleh, yang warok-warok, yang alim-alim, saya cari orangnya 50. Masing-masing diumrohkan 30 juta. Nah, 50 itu butuh berapa total jenderal? Kalau per orang 30 juta. Berapa? 1,5 miliar. Berapa? Tapi doanya orang-orang soleh itu, umrohnya dari berangkat sampai pulang, itu menurut ayat Quran kan pahalanya 100% ngalir ke saya. Berarti satu kiai yang warok, yang soleh, yang alim itu kira-kira pahalanya berapa? Lalu nih nanti dibandingkan dengan saya korupsi 5 miliar, kira-kira impas apa enggak? Lah ini kan logik yang rusak toh Pak. Loh, tapi kadang-kadang begitu mikirnya. Biasalah mumpung saya berpuasa, piye caranya ngumpulkan duit, nanti rapopo saya tak nyumbang sound system masjid, kan lumayan toh dari sound system ini nanti ada pahala jariah yang
mengalir. Lah terus kalau logiknya begitu gimana Pak? Itu pasti otaknya anak IAIN itu Pak. Yang ngerti jalur langit itu loh. Lah kan repot itu Pak. Ngerti dalil, tapi dalil itu dimanfaatkan untuk berbuat jahat. Loh, kenapa dia berbuat jahat? Karena dia kalkulasi kejahatan ini dosanya berapa. Nanti saya pakai sebagian untuk berbuat baik, saya dapat amal jariah. Kira-kira kalau disandingkan kan besok ditimbang toh Pak, antara kebaikan dan keburukan. Oh kira-kira kelihatannya ini impas atau ada untung-untung sedikit lah, karena ada amal setiap orang sholat akan ngalir pahalanya kepada saya 100%. Kan begitu toh dalilnya. Karena orang yang bangun masjid itu tidak harus 100%. Oh 100% hebat. Tetapi dia hanya memasukkan satu bata saja, itu sudah disebut membangun masjid. Tidak harus seluruhnya. Tapi kita masjid ini misalnya udah terbangun, ada kurang satu bata, kita beli satu bata, kita masukkan di situ, itu sudah dibilang membangun masjid. Dan karena sebab itu, banallahu fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah mentalnya orang-orang kafir ini. Di dalam maksiatnya dia menyusun argumentasi dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Ini kan mempermainkan agama. Bisa dipahami apa? Ini namanya mempermainkan agama. Dia mencuri, tapi dari hasil mencuri sebagian dipakai untuk bangun masjid. Lalu dia pakai kalkulator, kira-kira per hari sholat 5 waktu berapa orang, pahalanya berapa. Oh berarti per hari sekian. Saya mencuri, dosanya sekian. Nanti kalau ditimbang kira-kira gede pahalanya apa gede dosanya? Ya. Nah itu kan tidak boleh kalau begitu, itu kan rusak jadinya. Karena orang sedekah dengan harta haram itu hukumnya haram. Kan? Jadi asal mula beramal solehnya udah rusak. Ada orang mencuri, lalu dari hasil mencuri untuk membangun masjid, maka sedekah membangun masjidnya itu udah rusak. Karena diambil dari harta yang haram. Na'udzubillahi min. Tapi yaitu tadi, liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Kita harus buat dalil gimana caranya nanti selamat di hadapan Allah. Maka tidak apa-apa memanipulasi dikit-dikit, yang penting tidak ketahuan oleh KPK. Nanti hasilnya kita ambil 20% untuk bangun masjid, untuk mengumrohkan marbot masjid. Kan kelihatannya dia orang baik Pak. Kan kelihatannya orang baik, membangun masjid, memberangkatkan orang umroh, membangun sekolah untuk pondok pesantren. Tapi ternyata uang yang dia peroleh dari sumber yang haram. Na'udzubillahi min. Kira-kira logika begini ini ada enggak Pak? Kira-kira ada banyak. Ada enggak kira-kira logika begini? Banyak. Kalau saya mendengar langsung memang ada begitu. Orang popo lagi sidik-sidik. Nanti wes sekian persen serahkan ke masjid, kasih anak yatim piatu, belikan Al-Quran, lalu disodakokan ke pondok-pondok tahfidz. Itu kan wes pahalanya. Kan kita kira begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal sehatmu? Kok maksiat mau buat dalil selamat besok di akhirat? Pakai dalil juga. Kan ngeri itu Pak. Ngeri itu. Misalnya begini, ada seseorang masuk bulan Ramadan, suami istri. Dia pengen hubungan suami istri bulan Ramadan, oleh istrinya ditolak. Jangan Mas, ini puasa, nanti saya kena hukuman puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Nah akhirnya karena suaminya ini mau tidak mau, karena wes jenenge uring-uringan, akhirnya dia bilang ke istrinya, Dek wes gini wae, nanti jam 6 kita dari Solo safar aja ke Surabaya. Kalau safar berarti boleh membatalkan puasa. Kita safar Pak. Nanti baru di Surabaya kita melaksanakan tugas. Ada anak kecil melaksanakan tugas di Surabaya. Nah pertanyaan saya, boleh apa tidak?
Itu namanya hilah siasat. Itu namanya liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Dia mencari alasan di hadapan Allah sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh, tapi dengan cara seperti itu. Boleh apa enggak? Februari Ramadan, jenengan bar subuh pengen gitu, wah ini baik, kita safar ke Tegal 3,5 jam, bolak-balik wis 7 jam kan wis masuk safar. Berarti kita tidak berpuasa. Karena nggak berpuasa, sehingga dia ngono. Nah itu boleh apa enggak? Nah itulah yang disebut dengan hilah siasat yang tidak diperbolehkan oleh syariat, karena dia mempermainkan agama. Liyuhajjukum inda rabbikum. Dia bermaksiat tapi menggunakan dalil agama untuk membenarkan maksiatnya. Na'udzubillahi min. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua yang mereka sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan. Jadi tipu muslihat menggunakan syariat untuk kejahatan, itu semuanya Allah mengerti. Maka jangan coba. Na'udzubillahi min. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan, cukup ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.